VGA card AMD Radeon RX 6600 menjadi VGA card yang saya nobatkan paling worth it untuk tahun 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya bisa aja beres sampai sini aja gitu ya, karena saya udah bisa nobatkan VGA card ini paling worth it untuk tahun 2024 karena beberapa faktor gitu. Tapi ya kita nggak mungkin bahas sampai situ doang. Selain itu, Radeon RX 6600 juga sudah menggunakan arsitektur RDNA 2 yang mendukung ray tracing. Bahkan untuk kebutuhan content creation pun VGA card ini sangat bisa diandalkan. Loh bang, tapi kan Radeon tuh encodernya jelek, nggak bisa buat ngedit video gitu ya, nggak bisa buat 3D, drivernya sering nge-crash, sering bermasalah gitu ya. Aduh, beginilah teman-teman kalau orang hidupnya tuh di zaman batu. Pemikirannya juga batu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Bahas IT. Di segmen Bahas IT kali ini, teman-teman udah bisa lihat di layar kaca sebelah kiri harusnya ya. Ada sebuah VGA card yang terpampang di sini. Ya, kita nggak bahas yang bawahnya, kita bahas yang atasnya. Ini cuma buat stand doang gitu ya. Di sini ada Power Color Factor Radeon RX 6600 8GB GDDR6 128-bit. Bagi yang belum tahu, Radeon RX 6600 ini adalah VGA card kelas menengah dari AMD yang diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2021 yang pakai arsitektur RDNA 2 dengan codename Navi 23 yang udah support ray tracing karena dia udah punya 28 ray tracing accelerator cores. Radeon RX 6600 ini didesain untuk para gamers untuk main game di resolusi 1080p. Kita mungkin review dulu desain dari Power Color Factor RX 6600 8GB ini. Dari segi desain, Power Color Factor Radeon RX 6600 ini dilengkapi dengan desain dual cooling fan sebesar 90mm dan 3 heat pipes yang langsung menyentuh GPU, atau Power Color tuh nyebutnya heat pipe direct touch ya. Desain dual cooling fan 90mm dan 3 heat pipes ini membantu meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Nah, seperti VGA card AMD Radeon kelas menengah lainnya, RX 6600 dari Power Color ini dilengkapi dengan teknologi mute fan yang bikin kipasnya tuh mati kalau suhunya di bawah 60 derajat. Jadi kalian kalau misal nggak pakai PC ini berat-berat gitu ya, cuman buat sekedar browsing atau buat bahkan main game ringan, kalian akan merasakan kesunyian duniawi karena kipasnya tuh nggak jalan kalau suhunya di bawah 60 derajat, atau gampangnya kalau kalian lagi ngerjain tas-tas yang ringan. Ya, walaupun bagi RX 6600 ini banyak game yang bisa dikategorikan ringan gitu ya, kayak Valorant itu kan bisa dibilang bagi RX 6600 nih bukan apa-apa gitu ya. Jadi main game kayak Valorant doang sih kipasnya nggak akan jalan gitu ya, karena ringan banget bagi RX 6600 ini. Lalu untuk konektor power, dia hanya membutuhkan 1x8 pin power PCIe dengan konsumsi daya maksimum sebesar 132 watt. Dan ternyata benar aja cuy, RX 6600 ini saat saya tes main game rata kanan ya, game yang cukup berat yaitu PUBG Steam, power draw-nya tuh cuma nyentuh 100 wattan aja cuy. Bahkan sering di bawahnya. Kalau diambil rata-rata mungkin hanya butuh 80 wattan aja gitu ya untuk main PUBG Steam di settingan rata kanan. Di bagian belakang tentu saja ada output display ya. Ada 1 kali HDMI plus 3 kali display port. Yang keduanya support hingga resolusi 8K. Di bagian bawah terdapat interface PCI Express ya pastinya. Dia pakai PCI Express generasi keempat kali 8. Jadi ya kalau bisa kalian pakai CPU dan motherboard yang udah support PCI Express generasi keempat juga, biar setengah bandwidthnya tuh nggak hilang kalau kalian pakai PCI Express generasi ketiga. Oke, kita masuk ke spesifikasi lengkap dari Power Color Factor RX 6600 8GB ini. Sebagai pembanding dengan performa yang mirip dengan generasi yang lebih lama, saya bandingkan dengan Radeon RX 5700 XT dari ASRock Challenger D. Untuk GPU name di sini RX 6600 lebih baru pastinya, pakai Navi 23. Untuk shading units atau bisa dibilang GPU cores ya, karena kelas RX 6600 ini secara kasta di bawahnya 5700 XT gitu ya, walaupun lebih baru, GPU cores-nya bisa dibilang lebih dikit sebanyak 1700-an, sedangkan RX 5700 XT itu nyentuh sampai 2500-an. Tapi soal performa ya kalian bisa bandingkan aja di bagian benchmark video ini. Untuk base clock-nya di sini mirip-mirip ya, sama-sama di 1600 MHz-an. Lalu untuk game clock di sini RX 6600 nih tinggi banget cuy. Dia nyentuh sampai 2 GHz, sedangkan RX 5700 XT
ini cuma 1,7 GHz-an. Bahkan untuk boost clock-nya di sini ini lebih tinggi lagi. RX 6600 ini nyentuh sampai hampir 2,5 GHz. Sedangkan 5700 XT aja 2 GHz nggak nyampe gitu. Lalu untuk VRAM sama-sama 8 GB GDDR6 dan untuk bus width di sini lebih lebar 5700 XT karena kelasnya lebih di atasnya yaitu di 256 bit. Tapi ini juga yang bikin boros daya. Lalu untuk PCI Express di sini untuk 5700 XT pakai generasi keempat juga tapi dia full kali 16. Lalu untuk power di sini terlihat perbedaannya gitu ya. RX 6600 ini hampir 2 kali lebih hemat dari Radeon RX 5700 XT. Untuk DirectX support di sini sama-sama DirectX 12, tapi yang RX 6600 sudah support DirectX 12 Ultimate ya. Lalu untuk fitur di sini yang saya highlight adalah RX 6600 sudah memiliki RT Core atau bisa dibilang Ray Tracing Core walaupun masih generasi pertama. Sedangkan di RX 5700 XT ini atau yang pakai arsitektur RDNA pertama ini masih belum support Ray Tracing. Dan fitur yang saya highlight yang kedua adalah AMD VCN atau Video Core Next ya. AMD VCN ini bisa dibilang penerus dari AMD VCE atau encoder AMD yang lama. Nah, ngomongin soal encoder, salah satu aspek terpenting dalam sebuah VGA card adalah performa encoding dan juga decoding videonya. Terutama buat teman-teman yang sering pakai PC-nya buat live streaming, editing video, bahkan 3D rendering. Nah, jangan salah ya. Encoder AMD ini udah bagus terutama di arsitektur RDNA 2. Jadi kalian jangan terjebak di masa lalu gitu ya, bilang encoder AMD ini jelek gitu nggak bisa editing video. Tolong, kalian jangan terjebak di masa lalu gitu ya. Nah, AMD ini telah melakukan peningkatan yang cukup signifikan pada teknologi encoder pada arsitektur RDNA 2 yang ada pada Radeon RX 6600 yang dinamakan AMD VCN atau Video Core Next generasi ketiga. Video Core Next ini adalah penerus dari Unified Video Decoder dan Video Coding Engine yang merupakan hardware accelerator untuk decoding dan encoding video pada GPU AMD yang lama. Setahu saya sih VGA card AMD yang terakhir kali pakai Unified Video Decoder sama AMD VCE itu di Radeon RX 500 series kayak RX 580 atau RX 570 dan teman-temannya. Nah, Video Core Next generasi ketiga atau yang dipakai di Radeon RX 6600 ini dia udah mendukung Decode AV1 cuy. Nah, AV1 ini adalah format kodek video terbaru yang menawarkan kompresi lebih baik dibandingkan format yang sebelumnya biasa dipakai yaitu H264. Yang berarti video dengan kualitas yang lebih tinggi dapat disimpan dalam ukuran file yang lebih kecil. Nah, hal ini tuh sangat bermanfaat untuk streaming video dengan kualitas tinggi tanpa memakan banyak bandwidth. Namun perlu dicatat bahwa RX 6600 ini hanya mendukung decoding AV1 ya, belum mendukung encodingnya. Oke, kita langsung masuk ke beberapa benchmark ya. Ada benchmark sintetis pakai 3D Mark gitu ya. Lalu ada benchmark video editing, lalu ada benchmark 3D modeling, lalu ada benchmark gaming yang terakhir. Dan ya udah, kita langsung saja masuk ke benchmarknya. Let's go. Pertama, teman-teman bisa lihat chart berikut ini gitu ya. Sebagai pembanding, saya bandingkan dengan Radeon RX 5700 XT yang secara kelas dia bisa dibilang ya sekitar 3 tingkat lah di atas RX 6600, namun dia lebih lama atau lebih jadul dari RX 5700 XT. Oke, untuk 3D Mark yang pertama saya tes 3D Mark Time Spy di sini. RX 6600 mendapatkan skor 7814, sedangkan RX 5700 XT ini mendapatkan skor yang lebih tinggi yaitu 9054. Lalu untuk 3D Mark Firestrike juga sama. RX 6600 ini lebih rendah dari RX 5700 XT di 22.900-an, sedangkan 5700 XT ini nyentuh 25.493. Loh, kok lebih lambat gitu bang? Jelek dong VGA-nya. Tunggu dulu. Kita next di 3D Mark Steel Nomad series ya. Ini benchmark yang cukup baru. Untuk skor 3D Mark Steel Nomad juga sama. Kedua GPU ini bisa dibilang ngos-ngosan karena ini benchmark masih baru dan menggunakan ray tracing juga gitu ya. Untuk Steel Nomad yang biasa atau yang berat di sini, RX 6600 hanya mendapatkan skor 14,9 fps, sedangkan RX 5700 XT ini mendapatkan 18,94 fps. Sedangkan untuk Steel Nomad yang ringan atau yang light, RX 6600 ini dapat skor 53 fps-an, sedangkan 5700 XT-nya di 57,79 fps. Kok lebih lambat juga bang? Tahan dulu, tonton dulu sampai akhir. Tahan dulu ya. Oke, kita masuk ke benchmark video editing. Untuk video editing di sini akan saya gunakan untuk skenario kedepannya ya. Dan ada beberapa skenario diantaranya Full HD dan juga 4K. Dan di masing-masing resolusi ada juga FPS-nya ya. Untuk Full HD ada 30 FPS, 24 FPS dan juga 60 FPS. Sama seperti pada 4K. Dan video editing di sini adalah video editing yang bisa dibilang dilakukan pada umumnya gitu ya. Kayak misal slow motion, color correction,
transisi, optical flow, dan lain sebagainya. Nanti saya akan masukkan beberapa deskripsi tentang bagaimana sih video editing yang dipakai atau teknik video editing yang dipakai untuk benchmark kali ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit anomali ya. Kenapa anomali gitu ya? Untuk resolusi Full HD, Radeon RX 6600 ini hampir ketiga skenario frame rate yang berbeda ini hampir 2 kali lebih cepat dari RX 5700 XT. Sedangkan untuk skenario 4K di sini RX 6600 ini bisa dibilang kalah dari RX 5700 XT. Oke, kita bahas dulu yang resolusi Full HD di sini. Rata-rata hampir semuanya unggul RX 6600 ya, walaupun untuk skenario 3D Mark tadi itu RX 6600 kalah dengan RX 5700 XT. Di sini kenapa bisa seperti itu? Karena RX 6600 tadi itu memiliki arsitektur yang lebih baru dan juga teknologi video encoder yang lebih baru juga. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar berikut ya, ini sebenarnya gambarnya tidak cukup jelas gitu ya. Awalnya saya ragu gitu ya, kenapa sih 5700 XT ini lebih lambat banget, bahkan hampir 2 kali lipatnya di skenario 1080p 30 fps. Ternyata pas saya coba lagi bener aja, dia rendernya tuh di 7 menitan, hampir 2 kali lebih lambat dari RX 6600. Ternyata pas saya analisis gitu ya, RX 5700 XT ini bisa dibilang kewalahan pada saat pemrosesan video editing yang menggunakan optical flow. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, optical flow ini adalah teknik yang digunakan dalam pemrosesan video untuk mendeteksi dan melacak gerakan objek antar frame video. Dan ini melibatkan analisis bagaimana pixel berpindah dari satu frame ke frame berikutnya. Nah, karena encoder dari RX 6600 ini lebih baru, pemrosesan video editing dengan skenario tertentu akan lebih efisien ya, karena dia memiliki teknologi yang lebih baru. Loh bang, tapi kalau misal teknologi lebih baru, kenapa di skenario 4K dia lebih lambat? Ya, teman-teman bisa lihat chart berikut bahwa RX 6600 ini untuk editing video atau lebih tepatnya encoding video di resolusi 4K untuk semua skenario sedikit lebih lambat dari RX 5700 XT. Nah, ini tuh mungkin terjadi karena Radeon RX 5700 XT itu memiliki jumlah shader units atau GPU cores yang lebih banyak dari RX 6600. Jadi kesimpulannya adalah untuk skenario video editing kali ini, meskipun ya RX 5700 XT ini memiliki lebih banyak GPU cores dan bus width yang lebih lebar dari RX 6600, tapi RX 6600 ini memiliki encoder yang lebih baru dan lebih efisien dalam menangani beberapa skenario video editing tertentu dengan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi ya gampangnya, walaupun 5700 XT ini memiliki raw performance yang lebih kencang karena memiliki GPU cores yang lebih banyak, tapi RX 6600 ini bisa unggul dalam tugas-tugas spesifik seperti video encoding tadi, berkat teknologi dan efisiensi yang lebih baru dari encodernya. Hal ini membuat RX 6600 lebih efisien, terutama dalam proses video encoding tertentu. Saya juga ngetes sedikit doang ya untuk software DaVinci Resolve 19 Beta. Kenapa saya ngetes sedikit? Karena banyak bug, nggak tahu kenapa ya. Saya nyoba DaVinci Resolve yang beta ini yang 19 masih banyak bug. Salah satunya saat videonya saya beres color correction, tiba-tiba videonya nggak bisa dijalanin gitu ya. Perlu nunggu sekitar 10 detikan dan itu sangat annoying ya, sangat ganggu banget gitu ya. Jadi saya nggak ngetes banyak skenario karena bisa dibilang nge-lag banget gitu ya. Habis saya ngedit, habis saya masukin media ke timeline, itu videonya nggak bisa langsung di preview kayak di Premiere Pro. Pas saya cek juga hard disk, SSD, RAM, CPU, GPU saya tuh nggak 100%, masih aman semua. Jadi saya hanya tes untuk skenario 1080p 30 fps dan di sini terlihat RX 6600 ini sedikit lebih cepat dari RX 5700 XT. Kenapa saya cobanya yang DaVinci Resolve 19? Karena mulai versi 19 yang beta ini teman-teman udah bisa pakai hardware acceleration dari GPU-nya. Sedangkan saya coba DaVinci Resolve 18, 17, 16. Itu semua nggak bisa pakai hardware acceleration gitu ya. Pas saat saya cek di Task Manager, si bagian video codecnya tuh nggak jalan. Jadi hardware acceleration pada GPU itu akan jalan di DaVinci Resolve generasi atau versi ke-19. Untuk benchmark selanjutnya ada benchmark BMW, teman-teman bisa lihat hasilnya aja langsung pada chart berikut. Secara keseluruhan RX 5700 XT ini bisa lebih unggul dari RX 6600 kalau RX 6600-nya ini tidak memakai akselerasi ray tracing. RX 5700 XT ini lebih unggul ya, atau lebih cepat rendernya dibandingin RX 6600 dengan skenario settingan dan
akselerasi yang sama ya. Namun dengan menyalakan HIP RT ya, atau bisa dibilang nyalain akselerasi ray tracing pada RX 6600-nya ini, performa rendering terutama rendering cycles di sini bisa lebih cepat. Karena gampangnya cycle sendiri tuh pakai ray tracing gitu ya. Jadi dengan mengaktifkan ray tracing pada RX 6600 ini, performa rendering bisa lebih cepat dari Radeon RX 5700 XT ya. Di sini juga kelihatan jelas bahwa walaupun performa raw performance ya dari RX 5700 XT itu lebih cepat, tapi karena RX 6600 ini memiliki arsitektur yang lebih baru, teknologi yang lebih baru, dan tentu saja memiliki ray tracing dan encoder yang lebih baru, performa untuk penggunaan aplikasi AI juga dapat berpengaruh. Contohnya menggunakan denoise ya. AI denoise pada Adobe Lightroom di sini RX 6600 bisa perform lebih cepat dari RX 5700 XT. Oke, kita masuk ke benchmark gaming. Tapi sebelumnya saya mau ngasih informasi dulu bahwa untuk benchmark gaming, terutama game FPS yang membutuhkan single core performance, di sini kalian bisa abaikan saja gitu ya. Perbedaan performanya nggak terlalu kelihatan gitu ya, karena beberapa game FPS seperti Counter-Strike dan juga Valorant tuh lebih mementingkan single core performance untuk menghasilkan FPS yang tumpah-tumpah. Jadi ini nggak bisa dijadikan acuan atau bisa dibilang pembanding antara kedua VGA card ini. Kalau misal mau bandingin VGA card, kalian harus pakai CPU yang terkenceng gitu ya. Lalu main game di resolusi rata kanan atau 4K bahkan 8K, itu baru bisa dibandingin kedua VGA card ini gitu ya. Tapi karena ya, mohon maaf lagi teman-teman, karena saya nggak punya monitor 1080p, jadi overall benchmark gaming pada video kali ini tuh mainnya di resolusi 768p. Tapi rata-rata pakai settingan rata kanan untuk ngukur seberapa banyak FPS yang bisa dihasilkan oleh GPU ini, dan juga ada beberapa game yang bisa di upscale. Jadi walaupun main di 768p, karena bisa di upscale jadinya bisa mirip-mirip main di resolusi hampir 1080p atau bahkan 1080p lebih dikit. Oke, langsung aja untuk game yang pertama ada Apex Legends. Di sini RX 5700 XT ini lebih unggul, sekitar average FPS-nya tuh ada pada 133 FPS, sedangkan Apex Legends di RX 6600 average FPS-nya ada pada 125 FPS. Lalu game selanjutnya ada Counter-Strike 2 ya. Di sini bisa dibilang kalian bisa abaikan saja perbedaan performanya karena ini lagi-lagi tergantung CPU yang kalian pakai. Lalu untuk Genshin Impact, sama-sama kedua GPU ini dapat menangani Genshin Impact dengan sangat baik, sehingga dapat rata-rata di 60 FPS-an. Lalu ada GTA 5. Di sini GTA 5 RX 5700 XT ini sedikit lebih unggul karena average FPS-nya nggak nyentuh di bawah 60 FPS. Ya walaupun bisa turun di bawah 60, tapi nggak sesering RX 6600. Lalu untuk PUBG Steam di sini average FPS-nya juga mirip-mirip ya, di 90 FPS-an. Lalu untuk Shadow of the Tomb Raider, RX 5700 XT ini bisa dibilang lebih unggul dari RX 6600. Selisih average FPS-nya cukup tinggi ya, sekitar 15 FPS-an lebih tinggi RX 5700 XT. Namun di sini karena RX 5700 XT ini nggak punya ray tracing accelerator gitu ya, jadi dia nggak bisa main game yang ada ray tracingnya gitu ya. Lalu saya coba RX 6600 menggunakan ray tracing di settingan ultra atau rata kanan. Dan ya memang kerasa penurunan performanya ya. Ya awalnya average FPS-nya kalau nggak pakai ray tracing tuh di 83 FPS, tapi kalau pakai ray tracing di 55 FPS. Tapi kalian bisa mendapatkan visual yang mantep lah kalau kalian nyalain ray tracing. Walaupun ya Shadow of the Tomb Raider nih ray tracingnya hanya di shadow. Tapi kalau kalian main game yang kayak Cyberpunk atau ray tracingnya yang udah bener-bener ray tracing gitu ya, kalian bisa nyalain tuh ray tracingnya kalau kalian pakai RX 6600. Plus kalian bisa pakai FSR juga gitu, biar dapat FPS yang lebih tinggi. Lalu game yang bisa diabaikan lagi yaitu Valorant, average FPS-nya mirip-mirip ya. Ya overall secara raw performance RX 5700 XT ini secara performance gitu ya, raw performance-nya lebih unggul dari RX 6600 gitu. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ingat gitu, walaupun RX 5700 XT ini memiliki performa yang lebih di atas 6600 untuk banyak skenario, tapi satu hal yang perlu kalian ingat adalah efisiensi dan suhu. Ada dua hal berarti. Ya, kedua hal tadi itu sangat penting ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat chart berikut ini. Saya ngetes main game PUBG rata kanan di 768p, render scale 120 atau mirip-mirip sama 1080p jadinya, dan settingan ultra. Teman-teman bisa lihat di situ ya, average powernya di situ RX 5700 XT ini nyentuh rata-rata 120 watt ketika main game PUBG rata kanan.
Sedangkan average RX 6600 cuman di 88 watt aja. Dan juga max powernya kalian bisa lihat gitu ya. RX 5700 XT ini walaupun kita lihat tadi PUBG itu sedikit banget lebih unggul dari 6600, tapi max power drawnya dia nyentuh 200 watt, yaitu tinggi banget. Sedangkan 6600 cuma nyentuh 100 watt cuy. Bayangin kalian main game PUBG rata kanan 1080p gitu ya di ultra yang nyentuh 80 fps-an, 90 fps-an gitu, maksimal konsumsi dayanya cuman 100 watt. Dan ini pun saya main di Ryzen 5 4500 yang TDP-nya cuma 65 watt gitu. Jadi ini hemat daya banget gitu ya. Untuk kebutuhan kalian main game rata kanan pun ini bakal hemat daya banget. Dan yang perlu kalian perhatikan yang kedua adalah suhunya ya. Teman-teman bisa lihat chart berikut gitu. Average suhu Radeon RX 5700 XT ini ada pada 82 derajat Celcius. Itu untuk suhu yang bisa dibilang temperatur apa ya sebutannya? Temperatur. Ya intinya AMD ini punya dua sistem monitoring yang salah satunya itu disebut dengan GPU hotspot atau bisa dibilang titik tengah dari chipnya itu yang paling panasnya. Nah, untuk hotspotnya di sini yang paling gila RX 5700 XT itu nyentuh 114 watt ya. Dan terakhir saya mau analisis sedikit ya tentang penggunaan VRAM dari RX 6600 ini. Untuk kebutuhan main game PUBG Steam tadi, penggunaan VRAM di resolusi 768p dan di render scale 120 atau sekitar 1080p, dia makan VRAM di awal-awal pas turun dari pesawat tuh cuman 3 GB-an, hampir 4 GB. Dan saat udah turun, udah main lama, dia rata di 5,5 gigaan ya untuk penggunaan VRAM di resolusi tersebut. Dan untuk GPU clock di sini sesuai dengan klaim di sini, RX 6600 tadi kan boost clocknya ada pada hampir 2,5 GHz. Dan teman-teman bisa lihat data berikut bahwa ya core clock atau GPU clocknya tuh hampir rata di 2,5 GHz ke bawah dikit ya, turun-turun. Ya mungkin lebih sering di 2,4 sekian. Dan itu sudah cocok dengan spesifikasi tadi ya. Boost clocknya ada pada hampir 2,5 GHz. Dan sebenarnya yang unik di sini adalah si perbandingan antara fan speed versus GPU temperatur. Untuk GPU temperatur tadi naik konstan ya untuk main game PUBG yang awalnya cuma 60 derajat sampai nyentuh hampir 80 derajat atau maksimal di 75 derajatan Celcius. Tapi fan-nya itu dia hanya nge-stuck di 40%. Jadi sebenarnya GPU ini bisa lebih dingin lagi kalau kalian tuning sendiri si kipasnya menggunakan software Adrenalin dari AMD-nya. Jadi kalau kalian misal mau lebih dingin lagi tapi komprominya bakal lebih berisik gitu ya. Tapi kalau kalian pakai headset sih harusnya nggak masalah gitu ya. Kalian bisa setting atau tuning sendiri di software Adrenalin. Karena ya saya suka AMD tuh karena software-nya tuh mantep gitu ya. Banyak settingan yang bisa dibilang cocok buat entusias. Jadi ya makasih AMD udah membuat software Adrenalin yang sebagus itu. Oke, panjang juga ya. Saya nggak tahu ini durasi videonya bakal sepanjang apa. Jadi kita masuk saja ke kesimpulan aja gitu ya. Jadi apakah worth it bang RX 6600 ini untuk saya beli gitu ya? Jelas sangat worth it. Dengan hanya 3 jutaan kalian bisa dapat RX 6600 Power Color Fighter yang baru dan juga performanya mirip-mirip sama 3060 dengan harga 1 jutaan lebih murah gitu ya. Sebenarnya kalian bisa dapat Radeon RX 6600 8GB yang bekas ya di pasaran dengan harga sekitar 1 juta lebih murah. Tapi ya karena ini barang bekas gitu ya, garansinya cuma 3 hari, bayangin gitu ya. Kalau terjadi kerusakan di hari keempat kan nggak lucu, udah keluar 2 juta gitu ya. Tapi balik lagi ya, saya nggak rekomendasiin barang bekas terutama yang harganya semahal ini gitu ya. Jadi do it at your own risk. Bener gak sih? Jadi ini cocok buat teman-teman yang sebelumnya mungkin pakai 1050 Ti atau sebelumnya pakai RX 580 gitu ya. Lalu pengen upgrade VGA cardnya. Atau yang dulunya pakai PC tapi cuma pakai iGPU gitu. Kayak Radeon Vega Series atau Intel HD gitu ya. RX 6600 ini bisa jadi solusi buat teman-teman. Dan juga secara efisiensi Radeon RX 6600 ini sangat hemat daya ya bisa dibilang. Namun tetap memberikan performa yang mantap untuk kebutuhan game berat seperti PUBG tadi. Ya sebagai perbandingan tadi gitu ya, RX 5700 XT itu lebih kenceng dikit tapi lebih boros banget gitu. Jadi ya nggak efisien aja kalau kalian pakai RX 5700 XT dengan performa yang lebih kenceng dikit tapi lebih boros daya banget gitu. Jadi dari segi suhu dan efisiensi dan juga performa gaming dan juga performa ray tracing dan juga performa encoding video, RX 6600 ini bisa kalian andalkan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa review singkat review dari Power Color Fighter Radeon RX 6600 ini. Kalau kalian tertarik untuk beli, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Seperti biasa, saya selalu menaruh link pembelian dari setiap produk yang saya bahas di video. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.